Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukralillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa, selamat berjumpa di program Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari bersama saya dalam acara Nyai Dasima penyiaran dialog moderasi beragama. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang pertama Bapak Kiai Haji Parlindungan Hasibuan. Selamat datang Bapak di podcast kami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau ini adalah Ketua FKUB Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah dalam kesibukan beliau. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Pada pertemuan kali ini dengan Bapak Ketua FKUB kita akan membicarakan mengenai kita akan berdialog bersama beliau tentang moderasi beragama dalam praktek sosial. Nah, yang kedua narasumber kita yang cantik satu-satunya loh, yang cantik narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dosen tetap dari Unisba. Beliau adalah akademisi dan juga sekaligus termasuk ini ya pejuang-pejuang perempuan. Nah, beliau ini adalah Ibu Asiah. Alhamdulillah, selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Sama-sama. Alhamdulillah di podcast kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog dengan baik tentang moderasi beragama di lingkungan akademisi atau di lingkungan kampus. Baiklah Bapak Kiai. Iya. Seperti yang kita katakan di awal, saya sebutkan tadi kita berbicara mengenai moderasi beragama dalam praktek sosial. Seperti yang kita ketahui ya Pak ya. Moderasi beragama ini pada dasarnya prakteknya kan udah lama, udah dari awal kita udah moderat gitu. Cuman baru sekarang disosialisasikan kata-kata moderasi beragama. Nah, tadi kami sudah membicarakan mengenai bagaimana supaya masyarakat tidak takut dengan kata-kata moderasi beragama. Nah, yang menjadi persoalannya kita sekarang, apakah pentingkah mengenai moderasi beragama ini untuk disosialisasikan untuk kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana tuh Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berbicara tentang moderasi umat atau moderasi beragama, sebenarnya bagi kita umat Islam bukan barang baru. Iya. Ini adalah barang yang sudah lama. Karena pada prinsipnya moderasi ini kan sudah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita sejak awal. Ini dalam istilah agama ini kan disebut dengan tawassut. Iya, atau tawassut ya wasatiyah. Pak, wasatiyah, iya. Yang kemudian ada kawannya tasamuh, toleransi. Iya. Ya kan? Ada tawazun, seimbang. Jadi kalau berbicara tentang moderasi, berarti kita berbicara tentang keadilan dan keseimbangan. Masya Allah. Tentunya hal itu bukan barang baru bagi kita. Permasalahannya, apakah perlu sekarang ini kita angkat kembali tema yang mengatakan atau yang berkaitan dengan moderasi ini? Ini sangat penting. Iya, Pak. Kenapa sangat penting? Karena banyaknya opini-opini di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, tawaran-tawaran yang di luar daripada sistem daripada yang diajarkan oleh agama kita itu sendiri tadi, yaitu tawassut tadi atau moderasi tadi. Ada yang menawarkan ya semacam radikalisme begitu. Nah, itu yang kita khawatirkan ya Pak ya. Ada yang menawarkan itu. Ada yang menawarkan program, ide atau sebuah ide yang membenturkan antara politik dengan agama. Iya, iya, iya. Yang mereka katakan atau mereka balut dengan, mereka bungkus dengan kata Islam kafah, Iya, iya. Islam yang sempurna, Mengatasnamakan agama ya Pak ya. Islam yang kafah. Iya. Padahal sebenarnya mereka ingin membenturkan antara Islam dengan politik. Yang ketiga, mereka menanamkan opini di tengah masyarakat. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin atau yang mengatakan bahwa ini kan produk luar negeri, Iya, iya. yang ingin memecah. Sebenarnya tidak. Tawassut itu intinya adalah adil dan seimbang. Seimbang dan adil. Kalau bahasa Al-Qur'annya la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak pro timur,
tidak pro barat. Tidak ke Artinya kiri, kita tidak ke dalam kanan kehidupan ya, Pak. beragama Iya. ini harus ya Seimbang. menghormati, menghargai perbedaan yang ada, dan kita implementasikan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar wacana. Karena kalau hanya sekedar wacana tidak akan mampu merubah keadaan. Tapi ya satu tindakan real atau yang diimplementasikan itu jauh lebih bermanfaat daripada 1000 wacana yang tidak diimplementasikan. Intinya nggak boleh ekstrim ya Pak ya. Intinya Islam itu memberikan panduan kepada kita sifat moderat tadi. Tidak boleh ekstrim, apalagi sampai-sampai kepada radikalisme ataupun anarkis. Anarkis, iya. Islam tidak membenarkan itu. Iya. Gimana nih Pak? Kalau seandainya kita kan lihat ya, yang kemarin kan cukup viral ya Pak ya, ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Itu ke FKUB nyikapinnya gimana tuh Pak? Inilah permasalahan di tengah masyarakat kita. Dengan adanya media sosial yang bebas begitu tak terbendung lagi, dan itu tidak bisa kita hindari ya. Dan itu tidak bisa kita hindari. Cuma kitalah yang harus bersikap bijak dalam mendapatkan atau menggunakan media sosial, apalagi yang berkaitan dengan masalah beragama ya Pak masalah beragama ini. Karena masalah beragama adalah masalah yang paling mudah untuk menyulut. Iya, karena mudah sekali ya Pak kalau udah dikemasnya dengan masalah agama itu udah cepat terpancing ya Pak ya. Sejahat-jahat orang atau sepreman-preman orang, kalau udah agamanya yang disinggung, maka dia tidak punya perhitungan. Walaupun dia tidak pernah sholat, Betul Pak. walaupun dia tidak pernah puasa, tapi kalau agamanya ya semacam diejek atau dihina, dia akan bangkit dengan segala kemampuannya. Ini Ibu nih, Masya Allah. Ibu, saya ingin menanyakan, ini kan Ibu kan di akademis di Unisba ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui kan mahasiswa itu kan selalu mencari informasi dan cenderung untuk sering berdiskusi. Nah ini kan takutnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak seharusnya gitu mengatasnamakan agama, terus mereka memasuki atau ada yang dulu yang viral tuh pencucian otak atau pencucian pikiran. Akhirnya mereka menjadi orang yang tidak moderat. Itu gimana pihak akademis menyikapi ini Bu? Baiklah, terima kasih Ustazah. Kalau di kampus kebetulan saya ini mengampu juga mata kuliah fikih siasah gitu kan. Jadi yang menjadi target itu saya mengajarkan salah satunya adalah cara bersikap menyikapi. Kebetulan mahasiswa ini kan di kampus terkadang banyak itu organisasi mahasiswa khususnya ya. Kalau di luar tadi Pak Kiai sudah menyinggung masalah yang di luar ya. Kalau di kampus ini kebanyakan terjadi selisih paham itu antar organisasi mahasiswa. Itu sering tuh terjadi. Sering terjadi ya Bu ya. Tapi alhamdulillah untuk kampus Unisba sendiri itu belum ada kejadian yang sampai sericuh ya. Kalau kemarin sempat ada kita dengar ada yang ekstrim amat kan, ya, yang agak alhamdulillahnya ekstrim ya. itu masalah organisasi, perbedaan organisasi. Padahal maaf sekali lagi kita Islam ini kan bukan hanya satu gitu untuk organisasi ya, tapi organisasi itu semuanya berbasis Islam. Hanya mungkin perbedaannya itu dari wadahnya itu kan. Padahal mereka itu berdirinya itu seperti Muhammadiyah gitu kan. HMI, PMI itu di organisasi mahasiswa itu kan itu semuanya berbasis dari Islam itu kan. Dari NU Muhammadiyah gitu kan. Yang mereka para pendirinya itu memang orang-orang tokoh-tokoh Islam sendiri gitu kan, aktivis-aktivis yang berbasis pada agama. Nah, jadi ketika menyampaikan itu juga saya selain ingin mencerdaskan mahasiswa itu ingin juga memberi pemahaman mereka ketika di luar. Nah, itu penting juga. Mereka bersikap secara etika karena mereka mahasiswa adalah makhluk intelektual gitu kan, yang orang tahu dan menjadi ujung tombak generasi gitu kan, generasi muda khususnya Islam. Nah, jangan generasi Islam khususnya mahasiswa itu justru menjadi pemicu yang akan membawa Islam itu justru
ini dikenal sebagai agama yang ekstrim, radikal gitu kan. Nah, jadi mahasiswa juga perlu banyaknya juga membaca literasi, kemudian pemahaman agamanya lebih dimantapkan gitu kan. Seperti kita ketahui bahwasanya kalau di kampus Islam itu kan belajar namanya fikih. Fikih itu kan terbagi ada dua, itu masalah ibadah, masalah muamalah. Nah, ibadah itu berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah. Kemudian kalau yang hablum minanas itu dari fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu lagi banyak mengajarkan tentang berbagai aspek kehidupan. Salah satunya cabang ilmunya kan banyak itu. Belajar fikih siasah, fikih jinayah, itu kan fikih siasah, fikih politik, fikih jinayah, fikih pidana, pidana Islam ya. Kemudian juga belajar fikih menakahat, perkawinan. Nah, banyak sekali cabang-cabang ilmu fikih itu yang bisa menjadi dasar berpikir daripada mahasiswa itu dalam bersikap sehari-hari khususnya gitu kan. Nah, itu harapan kita untuk di kampus itu agar mahasiswa itu bisa saling. Kalau saya bilangnya Pak Ustadz, kalau kita di luar di Kemenak itu moderasi beragama. Kalau di kampus itu saya ingin adanya moderasi berorganisasi itu Pak. Jadi walaupun organisasi yang berbeda-beda, tapi ingat kita itu satu gitu loh. Nah, organisasi itu di bawah naungannya semua ormas Islam gitu kan. Jadi kita punya tujuan yang sama untuk memajukan agama kita gitu kan, menjaga juga agama kita. Jangan sampai citranya tercemar gara-gara sikap yang kita buat gitu kan generasi. Kalau generasi muda ini mahasiswa ini kan jiwanya masih labil Pak. Cepat dipanas-manasin cepat terpancing, cepat terprovokasi kan? gitu kan. Nah, itu. Maka perlu adanya pemahaman yang cukup ini ya, mendalam lah mahasiswa juga tentang agama kita ini. Itu mungkin. Ini pertanyaan ini Bu, gimana kalau seandainya suatu saat harapan kita enggak gitu kan, tahu-tahu ada kita kedapatan nih, ada mahasiswa yang maaf ternyata cukup ekstrim gitu loh. Apakah dia mungkin ikut aliran yang seharusnya tidak diikutin? Kita kan seperti yang kita ketahui, para pejuang-pejuang yang mengaku jihad itu kan rata-rata masih anak muda ya Pak ya. Anak muda dan ada yang masih mahasiswa. Nah, kalau ini kedapatan nih, seandainya kedapatan di Unisba, gimana nih cara menyikapinya kira-kira Ibu? Itu oke ya, kalau mahasiswa mungkin kita bisa memberikan ke pemahamannya bahwasanya mungkin untuk fanatik agama itu jihad itu bukan hanya dalam bentuk ya sekali lagi kadang ada juga mahasiswa yang terbawa pemikiran itu sangat ekstrim. Jihad itu mengartikan jihad itu hanya turun, jihad ikut perang gitu kan. Padahal kan kita itu konteksnya itu kan kalau mahasiswa itu jihadnya mungkin ada wilayahnya di kampus, karena berpikir menuntut ilmu itu termasuk salah satu jihad ya. Itu pun juga ibadah ya Pak Kiai ya. Nah, menuntut ilmu itu merupakan salah satu ibadah juga, kemudian juga jihad. Nah, jihad mahasiswa itu mungkin melalui pemikiran. Nah, itu jadi harus ada pemahaman, kemudian juga penyesuaian gitu. Nah, jadi adil itu bukan harus sama rata sama gitu Pak ya. Jadi proporsional sesuai dengan kapasitas gitu kan. Mungkin seperti itu Bu. Nah Pak Kiai ini Pak, ini kan era sudah serba digital ya Pak. Kita kan mau tidak mau, suka atau tidak suka kan kita ngikutin arus. Tapi di era digital, pada masa serba media sosial, kan pandangan atau mungkin agama yang masuk, maksudnya itu tentang ajaran agama itu gambar berbagai macam, ustadznya udah macam-macam gitu Pak. Tidak lagi berguru kepada guru, tapi sudah kepada YouTube gitu kan. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini kan? Dari YouTube ini kan tidak semuanya mengajarkan hal yang seharusnya yang moderat gitu. Justru menimbulkan yang ada yang benar-benar ekstrim gitu Pak. Yang ada yang akhirnya mengkafirkan yang lain. Itu gimana Pak FKUB menyikapi ini Pak? Kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama berusaha dalam masalah ini dengan mengadakan dialog. Alhamdulillah. Dialog langsung. Ada solusi berarti Pak dialog dengan tokoh-tokoh beragama. Yang mana tokoh-tokoh inilah yang kita harapkan untuk
menyampaikan pemahaman yang benar dan menyampaikan kepada umat masing-masing agar jangan serta-merta langsung ambil apa yang ditawarkan oleh media sosial. Dalam bahasa agamanya, sebelum sesuatu itu kita ambil, kita perlu analisa dulu, Filter dulu Pak ya, di sharing dulu lah ya. Di-sharing dulu, ataupun perlu untuk tabayun dulu. Iya, tabayun dulu. Tabayun dulu. Oke. Ya, kalau Ibu bagaimana Ibu? Kalau melihat dari sekarang media sosial ini luar biasa nih, kan ada nih orang nih yang sampai maaf kejadian tidak jauh-jauh Pak. Saya ada salah satu teman gitu Pak. Akhirnya antara mertua sama menantu nggak akur. Gara-gara itu tadi yang menantunya karena belajar dari YouTube ya Pak ya. Semuanya akhirnya serba itu bid'ah, itu haram gitu kan. Tok-tok di keluarganya mertuanya berpikiran berbeda. Nah, bagaimana nih Ibu sebagai akademisi menyikapi hal yang seperti ini gitu loh. Iya. Jadi kalau untuk akademisi itu kan orang-orang yang punya akademis punya nilai tersendiri ya, intelektualnya ya yang dikenal itu, dan mereka kalau berbicara memang harus literasi gitu kan. Punya literasi dan referensi. Jadi kalau untuk itu saya mengajarkan juga kalau mahasiswa itu di kampus jika ingin melihat mengikuti berita atau ini ya channel atau YouTube itu, lihatlah siapa channelnya itu yang jelas gitu kan, kemudian siapa orangnya, kemudian lihat juga dari profil orangnya, dari dari segi namanya itu background dia ya, itu apakah orang-orang itu yang sudah terakreditasi gitu kan, istilahnya diakui gitu kan, dari segi integritas. Kalau di dalam hadis itu kan Pak sahih apa tidak? Sahih atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Takutnya doib ya. Jadi kita harus memilah dan memilih juga channel atau YouTube itu kan, termasuk juga kajian ibu-ibu. Ibu-ibu juga harus melihat kajian itu. Makanya pentingnya juga perempuan wanita itu Pak, belajar itu tadi kan. Ada yang namanya fikih wanita, kemudian juga harus belajar juga tentang memilah dan memilih bacaan gitu kan, untuk menjadi sumber bacaan belajar untuk kita. Jadi harus juga dilihat YouTube siapa ustadznya, ulamanya gitu kan, apakah termasuk ulama yang memang punya kapasitas ilmu yang mumpuni gitu kan, dan mereka sudah terakreditasi dalam artian mereka punya pendidikan yang jelas gitu kan, dan tidak pernah ini ya terlibat dengan kasus macam provokasi gitu Pak. Karena banyak sekali juga kan sekarang ini kita temui kan di media sosial itu ada yang mendadak jadi ustadz kiai gitu kan. Mereka punya channel. Sekarang kan dunia digital kan bebas. Mereka bebas, siapapun mau bisa buat ini ya, YouTube gitu kan. Cuman kan di situ kan kita bisa memilih mana yang terbaik di antara yang baik gitu Pak. Nah Pak Kiai gitu. Jadi hati-hati memilih itu juga sosok atau guru lah ya, sosok guru ya, untuk jadikan panutan. Karena dalam pikir juga tidak boleh kita kan taklidul a'ma gitu Pak ya. Taklid buta. Taklid buta. Jangan, kita harus tahu. Apalagi kalau kita kan orang akademis itu punya ini ya, basic lah setidaknya ilmu dalam rangka untuk mencari mana yang bisa jadikan referensi gitu kan. Oke. Ini last statement ya, kita harapkan dari yang pertama dari Ibu nih. Bagaimana pandangan Ibu seberapa pentingnya moderasi beragama diterapkan di kampus Bu? Silakan Ibu. Last statementnya seperti apa? Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswanya mungkin ya ingin disapa gitu, silakan gitu kan. Harapannya terhadap mahasiswa gimana gitu Bu? Kalau saya harapan ya sebagai pendidik kemudian dosen juga, harapannya kalau untuk mahasiswa saya itu berpikirlah walaupun dalam keberagaman kita terdiri dari berbagai background organisasi maupun ilmu pendidikan ya, tapi tetap kita punya satu tujuan. Itu ingat, kampus kita adalah kampus Islam, kita harus memajukan, memuliakan, menjaga citra baik Islam dengan menjadi generasi muda yang bisa mempunyai referensi yang baik ya, untuk menjaga keharmonisan
di tengah kampus, di tengah keberagaman berbagai macam organisasi maupun background pendidikan itu. Jadi kita harus ini ya, walaupun beragam, kita saling menghargai. Menghargai saling berbagai macam organisasi, tapi tidak juga kehilangan identitas diri gitu kan, maupun di tengah masyarakat. Itu. Bapak, kami berharap ada last statement, artinya tuh gimana Pak FKUB gitu kan menyikapi seberapa penting sih moderat ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau berbicara seberapa pentingnya moderasi diterapkan kali ya, Pak, dalam kehidupan sosial. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus ya Pak ya. Harus. Ini merupakan kemestian. Iya. Harus. Kenapa? Karena dengan moderasi inilah kita bisa hidup berdampingan. Iya. Dengan moderasi inilah kita bisa hidup punya perasaan toleran. Dengan moderasi inilah kita bisa hidup menghargai perbedaan yang ada. Apabila moderasi ini tidak diimplementasikan dalam kehidupan sosial, maka ini dikhawatirkan akan muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan bisa menimbulkan atau bisa menjadi sumber konflik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita harapkan kepada siapapun, termasuk tokoh-tokoh agama, maka pahamilah agama itu secara universal. Komprehensif. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong saja. Ibarat memahami Al-Quran, jangan memahami sepotong ayat lalu tidak membaca ayat yang lain. Iya. Kan gitu. Yang bikin masalah di tengah masyarakat sebenarnya, kenapa moderasi ini kadang-kadang dalam pelaksanaannya, implementasinya kita rasakan masih kurang, karena masih banyak masyarakat kita sekolah tidak tamat, ngaji tidak khatam. Berguru dengan YouTube. Berguru dengan Sekolahnya tidak tamat, ngaji tidak khatam, lalu mengklaim dirinya sebagai tokoh agama. Ini yang bikin masalah ini. Makanya oleh karena itu harapan kita, ya baik tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk di dalamnya pemerintah, marilah kita pahami agama itu secara menyeluruh. Saya yakin dan percaya dengan memahami agama secara menyeluruh, maka moderasi ini akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Keharmonisan akan terwujud. Tapi kalau moderasi ini kita abaikan, maka kesenjangan, ketidakadilan, rasa intoleran itu pasti akan berkembang. Kesemuanya itu memicu kita kepada kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, luar biasa ya kita berbicara mengenai moderasi beragama. Rasanya kalau ingin memperpanjang nggak sudah-sudah nih karena dibatasin waktu. Alhamdulillah untuk ngobrol kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan ya Pak ya. Jangan mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bosan untuk kami datangi ke sini kembali. Bisa kita ambil kesimpulan pertemuan kita hari ini, ternyata moderasi beragama itu amat sangat penting sekali demi kedamaian, kesejahteraan, keadilan kita bersama. Insya Allah dengan kita damai, mudah-mudahan kita pun bahagia, dan mudah-mudahan dengan bahagia kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan, dan terima kasih Bapak atas ilmu yang telah diberikan luar biasa kepada Ibu juga dengan kesibukan pada hari ini. Boleh beliau menyampaikan satu semacam kata terakhir. Silakan Bapak, malah itu yang kami tunggu. Iya, silakan Pak, silakan Pak. Buah delima merah warnanya. Cakep. Iya kan? Iya, cakep. Kalau diminum segar rasanya. Cakep. Mari kita tingkatkan moderasi beragama. Masya Allah. Demi meningkatkan martabat manusia.
Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ada lagi nggak? Ada pantun Ibu? Silakan. Saya tidak bisa pantun, Oh, Bu. sudah. Cuman closing statement. Iya silakan mungkin, Pak, silakan Ibu, silakan Ibu. jadikan Iya. keberagaman itu merupakan sebagai rahmat ya, sebagai rahmat tapi bukan sebagai pemicu konflik itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jadi teringat nih pada satu buah hadis ya Pak ya. Iya. Ikhtilaf ummati rahmatan kata Iya. Rasulullah, bahwa perbedaan dalam umatku itu adalah Rahmat. sebuah rahmat dari Allah Iya, Subhanahu wa iya. taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Pak Kiai, saya hangat dingin. Terima kasih Ibu.